Sampean pateni ambek apa iku? Masih sampean tugeli ambek apa? Ambil lading ta ambek apa iku? Oh, mboten gadah lading sak wontene. Lah terus nugeline ki apa? Gunting. Karo apa? Gunting. Karo gunting. Kok tugeli nangis apa gare? Mboten. Meneng ae. Nggih wong niku pun sedo, Eh? pun mati. Open manti. Nggih. Terus kok tugeli pisan? Nggih. Cek apa? Nggih, tedayane larine wis. Jalukane. Pisan nggih. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan dan pernah terjadi di Kota Malang, di mana telah ditemukan tubuh tercecer di dalam sebuah bangunan berada di dalam pasar. Bagaimana kronologi awal temuan itu? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah pasar besar yang berada di daerah Malang, Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2019. Pada awalnya, ada seorang pria bernama Madi Cilman mulai mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Awalnya, dia menyangka jika sumber bau itu dari jasad tikus yang telah mati. Namun semakin hari, bau itu pun semakin menyengat. Akhirnya diputuskan untuk melaporkannya ke security bernama Abdul Adim, dan mereka pun berdua mencari sumber bau itu. Dari penelusuran mereka, jika sumber bau itu berasal dari lantai 2 yang dimana ruangan itu sudah kosong sejak 2 tahun yang lalu, dikarenakan ruangan itu pernah terbakar. Kedua orang tersebut akhirnya naik untuk memastikan dan mencari keberadaan jasad tikus yang telah mati sambil membawa alat pembersih sampah. Setibanya di lokasi, keduanya pun mencari sumber bau tersebut. Sepintas di ruangan itu, terlihatlah ada sebuah manekin kaki dan tangan di atas sampah dan sebagian ditutupi oleh kresek. Namun mereka tetap terfokus untuk mencari sumber bau. Setelah ditelusuri, sontak mereka terkejut. Ternyata kaki dan tangan di atas ruangan itu bukanlah manekin, melainkan anggota tubuh manusia. Temuan itu pun membuat lokasi sekitar menjadi gempar dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Setibanya polisi di lokasi, polisi pun menemukan adanya 6 potongan tubuh seorang wanita dan badan korban ditemukan di dalam sebuah kamar mandi. Dari hasil identifikasi, jika korban berusia 34 tahun dan ternyata sepasang kaki korban saat diperiksa lebih detail terteralah sebuah tato bertuliskan sebuah nama, yakni bernama Sugeng di telapak sebelah kirinya, dan telapak sebelah kanan ditulisi bertemu dengan keluarga gereja Comboran bersama saudara. Pihak kepolisian pun menurunkan anjing pelacak guna mencari petunjuk lainnya yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan. Hasil olah TKP polisi pun menemukan adanya 3 tulisan misterius, yakni di sekitaran tembok tubuh korban ditemukan secari kertas yang dituliskan cukup panjang, dan terakhir tulisan di sebuah telapak kaki dari korban. Pihak kepolisian pun segera melakukan evakuasi dengan membawa tubuh korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengungkap identitas dari korban. Polisi harus bekerja ekstra keras lantaran hanya ada satu petunjuk di TKP, yakni 3 tulisan misterius. Kasus ini pun bisa dikatakan banyak teka-tekinya, di mana polisi pun harus menyusun setiap puzzle dari petunjuk yang ditemukan di lokasi tersebut. Pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 15 Mei 2019, pihak kepolisian pun kembali menurunkan anjing pelacak ke lokasi, dan anjing pelacak pun bergerak mengarah ke depan Pancabudi, Jalan Laksamana Marta Dinata, sekitaran Klenteng. Di lokasi itu, anjing pelacak pun berdiri dan mengendus cukup lama di depan toko Santoso. Setelah itu pun anjing pelacak pergi dan meninggalkan lokasi tersebut. Tidak berselang lama, datanglah seorang pria menggunakan jaket hitam, baju orange dengan kondisi yang sangat lusuh, duduk dan berdiam diri di lokasi di mana anjing sempat mengendus cukup lama. Sebenarnya pada saat itu, polisi yang sedang bertugas hanya iseng. Polisi tidak sengaja memanggil nama Sugeng. Tanpa diduga, pria yang sedang duduk langsung menoleh dan menjawab iya. Polisi yang tidak menduga dengan jawaban itu langsung menyergap terduga pelaku ini. Saat ditanya namanya,
Pria itu pun menjawab jika namanya adalah Sugeng. Di lokasi, polisi langsung menanyakan tentang tubuh wanita yang termutilasi, dan Sugeng pun langsung mengakui jika dirinya adalah pelaku mutilasi kepada korban. Meskipun penangkapan pelaku ini tidak sengaja, namun polisi berhasil memecahkan kasus dalam waktu 1 hari. Sama nawa terus. Dia terus kok boten ini lho rusak. Apa? Gedene kali. Ndine? Men niku jenenge. Iya. Men berarti. Terus iki ngeluaraken gede kali banyu. Pelaku ini bernama Sugeng Angga Santoso, berusia 49 tahun. Sekitar 7 hingga 8 tahun yang lalu, Sugeng pernah berdomisili di Jodipan Wetan, Gang 3, RT 04, RW 06, Kota Malang. Namun selama tinggal di lokasi itu, Sugeng sering berbuat onar, mulai dari membakar rumah hingga memotong lidah kekasihnya. Sugeng pun dinilai memiliki gangguan pada jiwanya, dan menurut keterangan warga sekitaran, jika penyebab gangguan jiwa itu lantaran dirinya pernah ditolak cintanya oleh adik kandungnya sendiri. Adanya penolakan itu membuatnya sangat frustasi lantaran terus-menerus membuat onar. Sugeng pun diusir oleh warga kampungnya. Meskipun sudah beberapa kali melakukan tindakan kriminal, Sugeng pun selalu lolos dari jerat hukum lantaran pernah mendapatkan riwayat dirawat di rumah sakit jiwa. Sementara identitas korban pun polisi sangat kesulitan untuk mengungkap identitas aslinya. Usaha polisi menyebarkan sketsa wajah dari korban tidak berbuah hasil. Meskipun banyak keluarga yang mengaku telah kehilangan sanak keluarganya, namun saat dilakukan pemeriksaan DNA, ternyata hasilnya pun tidak cocok. Sehingga identitas korban pun masih menjadi misteri. Gambaran sosok korban itu diduga seorang tunawisma. Pelaku mengaku jika kenal dan bertemu dengan korban 1 hari sebelum peristiwa berdarah itu, di saat korban dalam kondisi sedang sakit. Pelaku mengaku jika alat vital dari korban mengeluarkan darah. Setelahnya korban meminta untuk pelaku mengakhiri hidupnya, lalu pelaku pun meninggalkan korban di lokasi tersebut. Setelah kembali, rupanya korban ini sudah meninggal dunia. Dari sanalah pelaku pun mulai memisahkan anggota tubuh dari korban. Namun ternyata hasil pendalaman kasus oleh pihak kepolisian, pengakuan dari pelaku ini adalah bohong. Setelah ditekan dengan keras, akhirnya pelaku pun menceritakan yang sebenarnya terjadi. Kejadian sebenarnya bermula ketika pelaku Sugeng ini mengenal korban 9 hari sebelum kejadian berdarah itu di sekitaran kelenteng Ang Eng Kiong. Pelaku diminta uang oleh korban. Karena tidak memiliki uang, akhirnya korban diberi makan oleh pelaku sambil merayu untuk mengajak korban ke lokasi pembunuhan. Sejak itulah mereka tinggal bersama di lokasi pembunuhan itu. Ternyata pelaku Sugeng ini menyuruh korban untuk bekerja menjadi kupu-kupu malam. Jika korban pulang tidak membawa uang, pelaku langsung marah dan melakukan KDRT kepada korban. Setelah dari kebersamaan korban dan pelaku saat tanggal 8 Mei 2019, emosi dari pelaku pun meledak dan tidak terkontrol lagi. Pada malam berdarah itu, Sugeng berniat ingin berkencan dengan korban. Saat pelaku mengajak korban berkencan, permintaan pelaku ditolak oleh korban dengan alasan korban sedang sakit dan alat vital korban mengeluarkan cairan merah dan putih. Sontak saja emosinya pun langsung meledak. Mendapatkan penolakan itu, hasrat yang sudah di ujung tanduk tidak bisa tersalurkan. Pelaku mengambil gunting dari tasnya dan langsung menyayat leher korban hingga darah korban pun muncrat ke baju dan wajah pelaku. Setelah itu pun pelaku membawa tubuh korban ke dalam kamar mandi yang berada di lantai 3. Pelaku mengaku saat menyeret tubuh korban, kaki dan tangan korban pun masih bergerak. Ketika sudah berada di dalam kamar mandi, tubuh korban pun tidak bisa masuk sepenuhnya. Akhirnya pelaku pun memutuskan untuk memisahkan kepala dari tubuh korban. Dan di dalam kamar mandi itulah pelaku mulai memisahkan kaki dan tangan korban. Awalnya tubuh korban pun akan disebar ke beberapa titik yang ada di pasar. Pelaku menyuruh saksi Anwar Slamet yang merupakan tunawisma juga dan memberikan uang Rp5.000 untuk membeli kresek. Pelaku mengaku sudah membunuh orang. Saksi pun diancam jika bercerita kepada orang lain, maka dirinya akan dibunuh. Di mana sebelumnya saksi pun pernah dipukul oleh pelaku
karena permasalahan rokok. Setelah mendapatkan kresek dan membungkus potongan tubuh korban, rencana pelaku untuk menyebarkan potongan tubuh korban urung dilakukan, lantaran kondisi pada saat itu sedang ramai. Akhirnya, pelaku lebih memilih menyebarkan potongan tubuh korban di lokasi temuan, di mana sebelumnya pelaku pun sempat mentato kedua telapak dari korban menggunakan jarum sepatu dan menulis ungkapan kekesalan di sebuah kertas dan tembok. Kebiasaan itu pun sudah sering dia lakukan karena dulu sewaktu pelaku dikucilkan oleh warga, pelaku pun menulis rasa kesal dan kecewanya di tembok rumah warga. Dengan berbagai pertimbangan dan pemeriksaan kejiwaan dari pelaku, pihak kepolisian pun memilih untuk melanjutkan kasusnya ke tingkat pengadilan. Setelah mendalami informasi tentang kondisi kejiwaan dari pelaku, polisi merasa jika pelaku ini tidak mengalami gangguan pada jiwanya. Berdasarkan ciri-ciri dari orang dalam gangguan jiwa, di mana orang tersebut tidak bisa merekayasa atau berbohong dalam memberikan kesaksian. Setelah polisi mendapatkan bukti kuat, pelaku pun baru mengakui dan menceritakan yang sebenarnya terjadi. Ini rok yang digunakan korban, ini sendal yang ditemukan di TKP. Ini baju pelaku ya, yang ditemukan di TKP dan juga pada kasus ini, pelaku pun sempat memberikan kesaksian bohong atas apa yang dia lakukan, yang seolah-olah pelaku mencoba bersandiwara untuk melepaskan diri dari hukuman berat yang telah menantinya, di mana pelaku menyadari jika apa yang telah dia lakukan bisa membuatnya terjerat dengan vonis yang sangat berat. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Malang. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis seumur hidup. Pada tanggal 26 Februari 2020, Hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhi hukuman 20 tahun penjara. Jaksa yang merasa tidak puas dengan vonis dari hakim akhirnya mengajukan banding dari vonis tersebut hingga tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pada tanggal 16 September 2020, setelah Hakim Mahkamah Agung meninjau ulang kasus tersebut, akhirnya diputuskanlah Hakim Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dengan menjatuhi pidana mati kepada pelaku ini. Guys, jujur gue sangat mengapresiasi kepolisian Malang pada kasus ini. Mereka sangat teliti dalam menentukan sikap kepada pelaku, padahal sudah banyak kesaksian tetangga dan keluarga jika pelaku ini mengalami gangguan pada jiwanya, bahkan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi polisi lebih mendalami informasi itu dan mendapatkan kesimpulan jika pelaku tidak mengalami gangguan pada jiwanya. Apa jadinya jika pelaku kejahatan mengerikan seperti ini dibebaskan dari hukum dengan alasan gangguan jiwa? Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?